Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat-ayat yang akan dibahas adalah ayat 163 sampai dengan 171 tentang Allah yang berkuasa dan menentukan. Penjelasan masing-masing ayat. Ayat 163 sampai dengan 164 tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejumlah fenomena kekuasaannya. Ayat 165 sampai dengan 167 tentang keadaan dan tempat kembali orang-orang musyrik pada hari kiamat, baik dari kalangan pengikut maupun pemimpin di antara mereka. Ayat 168 sampai dengan 169 tentang kewajiban memakan makanan yang halal dan thayyib dan keharusan menjauhi setan serta menjadikannya sebagai musuh. Ayat 170 perihal taklid buta. Ayat 171 tentang perumpamaan orang-orang kafir. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak berbilang, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, Allah yang kalian murnikan peribadatan kepadanya itu Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, tiada kekuasaan selain kekuasaannya. Dia Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya yang telah diciptakan dan dijadikannya. Sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ketahuilah, sesungguhnya pada penciptaan langit, dengan ketinggian dan keluasannya, serta benda-benda angkasa di lingkungannya, dan bumi yang terhampar luas, pergantian malam dan siang, dengan perubahan panjang pendeknya, dan kemanfaatan masing-masing, kapal dan perahu yang berlayar di laut, dengan membawa muatan berupa manusia, dan aneka ragam barang yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit, berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi, dengan berbagai macam tumbuhan, setelah tanaman tersebut mati atau kering. Apa yang Dia tebarkan di dalam dan di permukaannya berupa bermacam-macam binatang dan perkisaran angin, baik yang semilir maupun yang kencang, dan awan yang menggumpal dan dikendalikan untuk bergelantungan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran. Allah telah menjadikan bukti-bukti sebagai pertanda wujud dan ketuhanannya bagi mereka yang mau mempergunakan akalnya untuk berpikir. Di antara bukti itu adalah langit yang tampak olehmu, bintang-bintang yang beredar padanya secara teratur, tidak saling mendahului dan bertabrakan, yang sebagian memancarkan cahaya bagi alam ini. Bumi yang terdiri atas laut dan daratan, silih bergantinya siang dan malam, serta manfaat yang terkandung di dalamnya. Kapal-kapal mengarungi samudra, mengangkut manusia dan kekayaan. Siapa yang membuatnya berlayar selain Allah? Dia mengirimkan angin, menerbangkan awan, mencurahkan hujan, menghidupkan binatang, menyiram bumi, dan menumbuhkan tanaman. Dia mendatangkan angin dari tempat berhembus yang berbeda-beda, menjaring awan yang tergantung di antara langit dan bumi. Apakah hukum yang sedemikian teratur dan teliti itu ada dengan sendirinya, ataukah
diciptakan oleh Zat yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Dan di antara manusia, meski telah menyaksikan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang demikian banyak dan jelas, masih ada saja orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Mereka menjadikannya sebagai tandingan Allah yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Maha suci Allah dari segala tandingan dan sekutu. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, melebihi cinta orang musyrik kepada sesembahan dan berhala mereka. Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat dan mengetahui, ketika mereka melihat, menerima dan merasakan azab pada hari kiamat, sedang mereka dan sesembahan mereka tidak mampu berbuat apa-apa, maka mereka baru menyadari bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ketika itulah mereka baru menyesali kezaliman yang mereka lakukan. Penyesalan yang tidak berguna sedikit pun. Dengan berbagai argumentasi yang tampak sangat jelas seperti itu, sebagian manusia yang sesat pikirannya masih saja ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Mereka menyembahnya seperti menyembah Allah dan memperlakukannya seperti Allah. Akan tetapi, orang yang beriman menerima hanya kepemimpinan Allah semata dan tidak akan terputus ketaatannya pada Allah. Sedangkan orang-orang musyrik itu perwalian pada Tuhan-Tuhan mereka, seringkali tergoncang pada saat mereka ditimpa malapetaka, lalu mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia yang menganiaya diri mereka sendiri, andai saja tahu siksa yang telah menanti mereka di hari pembalasan, ketika segala kerajaan ada padanya, saat semuanya tunduk pada Allah, pasti mereka akan menghentikan kejahatan dan dosa mereka. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Itulah hari kiamat, hari ketika orang-orang yang diikuti, yakni para pemimpin, berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti atau yang mereka pimpin. Dan mereka melihat azab pedih yang tidak bisa mereka hindari. Dan pada hari itu, segala hubungan antara mereka terputus, baik hubungan nasab, persahabatan, percintaan, maupun pekerjaan. Pada hari itu, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Lihat surat Abasyah ayat 34 sampai dengan 37. Pada hari itu, para pengikut sangat berharap dari pembesar dan pemimpin agar menyelamatkan mereka dari kesesatan. Namun mereka tiada dihiraukan. Para pembesar itu justru melepaskan diri dari pengikut mereka dan berkata, "Bukan kami yang menyuruh kalian menaati kami untuk melanggar perintah Tuhan, tapi hawa nafsu dan tingkah laku kalian sendiri. Putuslah semua keterkaitan dan kasih sayang yang ada di antara mereka dan berubah menjadi sikap permusuhan." Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dan karena dahsyatnya siksa Allah yang mereka saksikan, orang-orang yang mengikuti berhayal dan berkata, "Sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka,
Kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana pada hari ini mereka berlepas tangan dari kami dan tidak bertanggung jawab atas ajakan dan tipu daya mereka kepada kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka seluruh amal perbuatan mereka, membiarkan mereka larut di dalamnya. Perbuatan itulah yang menjadi sebab penyesalan mereka di akhirat, penyesalan yang sama sekali tidak berguna, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Mereka kekal dan abadi di dalamnya. Di sini menjadi jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin mereka itu. Mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah para pemimpin itu seperti apa yang dilakukan pemimpin itu pada mereka saat ini. Akan tampak kejahatan-kejahatan mereka di akhirat sebagai penyesalan-penyesalan tiada guna. Mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka dan tidak akan kuat menahan siksaannya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi, yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan. Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Sebagai musuh manusia, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, yaitu perbuatan yang mengotori jiwa dan berakibat buruk terhadap kehidupan, meskipun tanpa sanksi hukum duniawi, seperti menyakiti sesama, menebar permusuhan, merusak persatuan dengan cara mengadu domba, dan menyebar kebohongan, berhati dengki, angkuh dan sombong. Dan setan juga menyuruh manusia berbuat keji, yaitu perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang telah ditetapkan sanksi duniawinya, seperti zina dan pembunuhan. Dan setan juga membisikkan agar kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah dengan mengatakan bahwa Allah punya istri dan punya anak, padahal Allah Maha Suci dari hal tersebut. Setan menampakkan perbuatan jahat dan membahayakan kehidupan menjadi baik di mata kalian. Kemudian, kalian berjalan di bawah keraguan dan kebimbangan. Kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal dan ini haram, tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil yang meyakinkan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu tuntunan mengenai kebenaran. Mereka menolak nasihat tersebut dan mereka menjawab, tidak,
kami tidak mau mengikuti nasihat itu, karena cukup bagi kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Mereka mengatakan hal ini karena ingin melestarikan tradisi yang dilakukan nenek moyang mereka, antara lain menyembah berhala, meminum minuman keras, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun tentang tradisi yang dijalankan, selain juga mengikuti nenek moyang sebelumnya, dan mereka tidak mendapat petunjuk dasar-dasar kebenaran tradisi tersebut. Orang-orang yang menyeleweng dari jalan kebenaran ini terbiasa memegang teguh kepercayaan dan tradisi peninggalan bapak-bapak mereka. Mereka itu, apabila diajak untuk menerima ajaran yang terkandung dalam petunjuk Allah, berkata, "Kami tidak akan meninggalkan apa yang kami warisi dari para bapak kami." Sungguh, merupakan kebodohan yang teramat besar jika seseorang rela mengikuti tradisi dan peninggalan nenek moyangnya dengan mengesampingkan sikap taat dan menuruti perintah Tuhan. Karena sesungguhnya bapak-bapak mereka itu tidak sedikit pun memahami agama dan menerangi diri dengan cahaya iman dan hidayah. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Dan perumpamaan bagi penyeru yang mengajak orang yang kafir agar mereka mengikuti kebenaran, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang gembalaannya yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka mendengar panggilan dan ajakan, tetapi mereka tidak memahami maksud dan manfaatnya, sehingga mereka memilih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Hal itu karena telinga mereka tuli, tidak berfungsi untuk mendengarkan nasihat dan bimbingan. Mulut mereka bisu, tidak bisa difungsikan untuk bertanya dan berbicara kebenaran, dan mata mereka buta, tidak dapat melihat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah yang tersebar di alam nyata. Maka mereka tidak mengerti dan tidak menyadari kalau sudah melakukan kesalahan yang besar, yaitu mengikuti tradisi nenek moyang yang keliru, padahal telah datang ajaran kebenaran yang dibawa oleh para rasul Allah. Perumpamaan orang yang mengajak golongan kafir yang ingkar itu untuk menerima kebenaran dan petunjuk Tuhan, namun mereka tidak mau memahami dan menjawab seruan itu, seumpama pengembala yang memanggil domba-dombanya. Tentunya domba-domba itu tidak akan mengerti, hanya mendengar suara dan tidak lebih dari itu. Pendengaran mereka tuli, penglihatan mereka buta, lidah mereka bisu, karena tidak bisa berkata baik yang bersumber dari akal pikiran.